Salam dan bahagia, kami dari kelompok E akan mempresentasikan mengenai kajian perpajakan dalam penyerahan barang di luar daerah pabean. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ria Herawati, NIM 2018017057. Dalam pendahuluan ini, saya akan membahas prinsip destinasi atau destination principle dalam pengumutan PPN mencerminkan keselarasan atau harmonisasi sistem pemajakan suatu negara yang ditentukan oleh tiadanya hambatan memajaki impor dan mengkreditkan beban pajak sebelum ekspor terhadap pajak dengan tarif PPN 0% atas ekspor. Pengecualian sama artinya dengan pencemaran terhadap sifat netral pajak atau distorsi di pasar internasional yang memengaruhi harga komoditas dan faktor-faktor produksi. Kaidah destinasi adalah kaidah pengatur pembagian yurisdiksi pengumutan pajak antar negara yang implementasinya di satu pihak, sesuai dengan sifat PPN sebagai pajak yang dimaksudkan membebani pembelanjaan penghasilan, tapi di lain pihak menjamin keselarasan pemungutan pajak di pasar internasional oleh negara-negara tersebut secara netral. Yang dimaksud dengan netralitas itu tidak hanya netralitas pajak terhadap produk dan konsumsi produk, tetapi juga netralitas pajak terhadap kedaulatan negara-negara dalam memajaki objek pajaknya. Selanjutnya, elemen-elemen pokok netralitas. Yang pertama yaitu netral dalam persaingan dalam negeri yang menjamin sifat netral pemungutan pajak dalam sistem perdagangan dalam negeri. Karena perusahaan kecil dan menengah dapat bersaing dalam kondisi yang sama dengan perusahaan besar yang mempunyai sifat produksi terpadu secara vertikal. Yang kedua yaitu netral dalam perdagangan internasional, yang menjamin bahwa dalam hal ekspor diberikan pengembalian beban pajak yang melekat pada waktu perolehan harga barang yang diekspor. Dan dalam hal impor, jumlah pajak yang dipungut sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas barang yang diproduksi di dalam negeri pada tingkat harga yang sama. Karena itu menciptakan persaingan yang sehat untuk keuntungan konsumen. Dengan kata lain, terhadap barang ekspor dikenakan PPN dengan tarif 0%, sedangkan terhadap barang impor dikenakan PPN 10%. Ini adalah substansi atau makna dari destination principle. Dan yang terakhir netral bagi pola konsumsi, yang berarti bahwa PPN yang telah dikenakan atas bahan baku dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi bukan merupakan unsur harga pokok yang dijual, karena pada akhirnya dapat diterima kembali oleh pengusaha kena pajak yang bersangkutan dengan metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Permasalahan dalam perlakuan PPN. Di sini untuk proses penjualan atau penyerahan barang dikenakan PPN dengan tarif 10%. Yang pertama, saat terjadi penyerahan atau saat terutangnya pajak bagi barang yang menurut ketentuan hukum pajak merupakan barang bergerak adalah saat berpindahnya penguasaan fisik atas barang tersebut dari pihak yang menyerahkan pada pihak yang menerima penyerahan barang, sesuai dengan sifat aslinya yang bergerak tersebut dan substansinya sesuai pula dengan isi perjanjian antara pihak-pihak tersebut. Kemudian, bila pabrik berada di daerah luar pabean Indonesia, maka barang dilakukan sesuai dengan kontrak jual beli antara pabrikan dengan agen di Indonesia berdasarkan kondisi in-commerce yang disepakati, seperti penyerahan syarat VOB, CIV, door-to-door, loko gudang pembeli atau perangko gudang penjual, dan sebagainya. Yang kesemuanya ini akan menentukan saat dan tempat atau tanggung jawab penyerahan barang tersebut, termasuk harga penyerahannya serta pengenaan impor duties, biaya masuk, PPN dan PPNBM, PPh pasal 22. Kompleksitas dalam proses penyerahan barang yang menyangkut saat tempat penyerahan ini dalam praktiknya banyak terjadi dan implementasi terhadap regulasi perpajakan memerlukan perangkat hukum yang lebih pasti untuk menjamin netralitas dari sistem perpajakan yang dianut. Dan pengenaan PPh pasal 22 untuk importir yang memiliki API sebesar 2,5%, sedangkan yang non-API sebesar 7,5%. Bagaimana Fiskus menyikapi transaksi penyerahan barang tersebut? Yang pertama, Pasal 4A Undang-Undang PPN tahun 1983 atau 1994 atau 2000 menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan atas impor barang kena pajak
Dan dalam penjelasan pasal 4A tentang penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dalam suatu ruling yang dikeluarkan oleh DJP dengan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S267/PJ52/2004 yang ditujukan kepada suatu perusahaan, sebut saja PT ABC, menegaskan bahwa a. atas kontrak jual beli di dalam negeri yang penyerahannya dilakukan di luar daerah pabean tidak terutang PPN karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN. B. PT ABC tidak diwajibkan untuk memungut PPN atau menerbitkan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak yang terjadi di luar daerah pabean, tapi dalam hal penyerahan BKB dilakukan di dalam daerah pabean, maka atas penyerahan tersebut terutang pajak pertambahan nilai dan PT ABC wajib menerbitkan faktur pajak. C. PT ABC wajib melaporkan seluruh penyerahan yang dilakukan, baik penyerahan yang terutang maupun penyerahan yang tidak terutang PPN, dalam SPT masa PPN. D. Pada saat barang yang diserahkan di luar daerah pabean tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean atau diimpor, maka atas impor tersebut terutang PPN dan disetor dan dilaporkan oleh pihak yang melakukan impor tersebut. Ketentuan formalnya diatur dalam petunjuk pengisian SPT masa PPN formulir 1107 dan formulir 1108 atau lampiran peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 29/PJ/2008 tanggal 23 Juni 2008 antara lain mencantumkan bahwa penyerahan yang tidak terutang PPN juga harus dilaporkan dalam SPT masa PPN. Bagaimana rambu-rambu Fiskus mengatur perlakuan perpajakannya? Ruling yang ada sekarang ini hanya melihat lokasi penyerahan barang tersebut ada di luar daerah pabean, dan pembuktiannya harus dilengkapi dengan dokumen bukti pembayaran atau transfer pengiriman uang lewat bank langsung kepada pabrikan di luar negeri tersebut, misalnya Singapura. Bila rambu-rambu itu dipenuhi, maka PT Agen atau PT Trader bisa merasa aman karena atas penyerahan barang tersebut oleh PT Agen atau PT Trader, misalnya di Jakarta, terhadap PT User, misalnya di Kalimantan, tidak dikenakan PPN. Masalah pembuktian kebenaran transaksi melalui pembayaran PT Agen atau PT Trader via transfer bank langsung ke pabrikan di luar negeri. Kebenaran materialnya secara fiskal diuji dari 3 faktor berikut ini. Yang pertama, flow of document, yakni adanya PO dan delivery order atau DO. Yang kedua, flow of good, yakni adanya penyerahan barang di luar negeri. Yang ketiga, flow of money atau payment, yakni adanya pembayaran dari PT Agen atau PT Trader ke pabrikan di luar negeri. Skema transaksi jalur perdagangan dan distribusi barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Diagram 1, arus barang, penyerahan barang di Singapura. Selama penyerahan barang dilakukan sesuai syarat perangko gudang penjual di Singapura atau loko gudang pembelian di Singapura, maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenai PPN oleh PT Agen misal Jakarta terhadap PT User misal Kalimantan, dengan catatan yang pertama, PT Agen tersebut harus bisa membuktikan terdapat transaksi pembayaran langsung atau lewat transfer langsung oleh PT Agen Indonesia kepada pabrikan atau prinsipalnya di Singapura. Yang kedua, kontrak perjanjian jual beli seperti PO mensyaratkan dibuat atau dilengkapinya bukti penyerahan barang atau delivery order atau DO dari pabrikan luar negeri kepada user, PT User, untuk penyerahan barang di Singapura. Selama penyerahan barang yang dilakukan sesuai dengan syarat perangko gudang penjual di Singapura atau logo gudang pembeli di Singapura, maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenakan PPN oleh PT Trader Indonesia terhadap PT User. Misalnya di Kalimantan, dengan catatan yang pertama itu PT Trader harus bisa membuktikan adanya transaksi pembayaran transfer langsung oleh PT Trader kepada pabrikannya di Singapura. Yang kedua itu kontrak perjanjian jual beli seperti PO mensyaratkan dibuat atau dilengkapi bukti pembayaran barang atau penyerahan barang
delivery notes dari pabrikan luar negeri kepada PT user untuk penyerahan barang di Singapura. Dalam hal ini, PT Agen Indonesia hanya bekerja sebagai perpanjangan tangan dari prinsipal di luar negeri dan hanya menerima penghasilan berupa komisi keagenan atau agensi fee yang diterimanya dari prinsipal tersebut sesuai dengan perjanjian keagenan yang mereka sepakati. Dengan demikian, PT Agen Indonesia tidak perlu membuat invoice atau faktur pajak standar kepada PT Trader karena tidak ada keterlibatan langsung antara mereka dalam penyerahan barang tersebut. Kemudian analisis. Analisis ini di mana PT Trader Indonesia tidak bisa membuktikan adanya transaksi pembayaran. Pembayaran transfer langsung oleh PT Trader kepada pabrikannya di Singapura. Jadi realisasi flow of money-nya dilakukan melalui pembayaran kepada PT Agen Indonesia sehingga berpotensi timbulnya sengketa pajak di pengadilan pajak. Kemudian di pengadilan pajaknya, hakim cenderung mengambil keputusan yang mengedepankan kebenaran material berdasarkan 3 faktor sebagaimana yang disebutkan terdahulu. Dan hasil akhirnya tentu saja akan memenangkan pihak fiskus. Sebab bila hakim semata-mata berlandaskan pada pasal 4A Undang-Undang PPN tahun 1983, 1994, dan 2000 tidak akan cukup dasar hukumnya sehingga netralitas dalam pemungutan PPN menjadi terganggu. Kemudian ada aturan formil mengalahkan kebenaran materialnya, padahal seharusnya kebenaran material yang harus mengalahkan aturan formilnya. Alhasil, PT Agen harus mengenakan pajak 10% dalam invoice-nya kepada PT Trader. Dengan demikian, PT Trader juga harus mengenakan PPN 10% dalam invoice-nya pada PT User. Kemudian ada resiko. Resiko terjadinya penolakan pembayaran PPN ini pada PT User diakomodasikan untuk mengacu kepada ketentuan pasal 4A yang berakibatkan pada PPN itu dibayar sendiri oleh PT Trader ke kas negara dan menjadi tanggungan sendiri. Kemudian jumlahnya cukup signifikan, yaitu 10% dari nilai proyek, dan ini menggerus profit perusahaan dari proyek yang dikerjakan. Selanjutnya ada kepastian hukum dan tax management. Kasus ini seharusnya tidak perlu terjadi jika seperangkat hukum dan hierarki legal yang kuat dibuat sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi bagi wajib pajak dan antar fiskus yang bisa menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak dan kedudukannya sebagai PT Trader Indonesia dalam contoh di atas perlu secara dini membuat tax planning sedemikian rupa untuk menghindari beban pajak yang tidak berlaku atau tidak perlu, baik karena PPN yang menjadi tanggungan sendiri maupun karena restitusi PPN-nya tidak diterima oleh fiskus yang ujung-ujungnya akan menggerus profit perusahaan.